Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menderaskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Jumat 11 Juni 2023. Pekan biasa pertama, ofisi pekan pertama, hari biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan berdekat hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Mada. Kristus dampingilah kami,
dengan kasih yang sejati yang sudah kau perjuangkan, disalib sebagai kurban. Kami mohon penuh iman, kelimpahan pengampunan atas segala tindakan yang tak tertanggungjawabkan. Lindungilah para putra dari segala bencana, berkat salib tanda jaya yang tersiram darah mulia. Terpujilah Yesus Kristus, Sabda Bapa yang diutus menjadi juru selamat, membagikan roh dan rahmat. Amin. Pendarasan Mazmur. Ya Tuhan, bangkitlah menolong aku. Mazmur 34. Mereka berkumpul dan berunding untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia. Ya Tuhan, seranglah mereka yang menyerbu aku. Berperanglah melawan mereka yang memerangi aku. Ambillah perisai dan jebak, bangkitlah menolong aku. Berkatalah kepada hatiku, akulah penyelamatmu. Maka hatiku akan bersorak dalam Tuhan. Bersukacitalah atas penyelamatannya. Dengan segenap hati aku akan berkata, Ya Tuhan, siapakah seperti Engkau? Engkau melepaskan yang lemah dari orang yang lebih kuat, yang miskin dari orang yang memerasnya. Orang pendusta tampil bersaksi melawan daku, yang tidak mengenal aku mengusut perkaraku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan, mematahkan semangat hatiku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, bangkitlah menolong aku. Adililah perkaraku, belalah aku ya Tuhan, sebab Engkau berkuasa.
Sedang musuhku berpesta, pora aku bertapa. Aku menyiksa diri dengan puasa. Aku mengungsi kepada doa. Yang ku peluk bagaikan sahabat karib. Seperti seorang yang berkabung atas kematian ibunya. Hatiku hancur lulu karena sedih. Ketika aku tersandung, mereka berkerumun mengejek-ejek. Mereka berkerumun melawan daku. Orang yang tak ku kenal menyayat hatiku. Mereka tidak malu memfitnah aku. Mereka mengepung aku sambil mengolok-olok dan menggetarkan gigi terhadapku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adililah perkaraku, belalah aku ya Tuhan, sebab Engkau berkuasa. Aku akan mewartakan keadilan-Mu dan memuji Engkau sepanjang hari. Ya Tuhan, masih berapa lamakah Engkau berpangku tangan? Selamatkanlah aku dari tipu daya dan kepuasan mereka. Aku akan bersyukur kepadamu dalam himpunan umat. Di tengah-tengah rakyat banyak aku akan memuliakan Dikau. Jangan biarkan para pengkhianat mempermainkan daku. Para musuhku yang mengelingkan mata untuk mengganyang aku. Perhatikanlah aku ya Tuhan, jangan membisu. Tuhan, janganlah jauh daripadaku. Tolong, majulah membela aku. Ya Tuhan Allahku, berjuanglah bagiku. Semoga teman-temanku bersorak gembira. Semua yang mengharapkan keselamatanku. Semoga mereka mengakui agunglah Tuhan. Ia memperjuangkan kesejahteraan hamba-Nya.
maka aku akan mewartakan keadilan-Mu dan memuji Engkau sepanjang hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku akan mewartakan keadilan-Mu dan memuji Engkau sepanjang hari. Bacaan dari surat Yakobus bab 4 ayat 13 hingga bab 5 ayat 11. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semoga kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara
demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga, hal hiburan batin. Pasal ke-54 tentang kodrat dan rahmat berlainan gerak semangatnya. Kodrat takut dibuat malu dan takut pula akan hinaan, tetapi rahmat bergembira bila ia boleh menderita kesengsaraan demi nama Yesus. Kodrat suka benar menganggur dan memberi istirahat kepada badan, tetapi rahmat tak dapat menganggur, melainkan menjalankan pekerjaan dengan segala suka hati. Kodrat mencari yang istimewa dan indah. Ia benci terhadap yang hina dan kasar. Tetapi rahmat bergembira atas yang bersahaja dan yang rendah hati. Yang kasar tidaklah dibencinya, dan tak seganlah ia berpakaian serba buruk. Kodrat menginginkan hal-hal yang fana dan bersukaria atas keuntungan duniawi. Ia berduka cita bila ia kehilangan sesuatu dan sudah menjadi marah karena satu kata saja yang menyinggung. Tetapi rahmat mengutamakan apa yang kekal, tidak lekat pada yang fana, tidak merasa susah atas sesuatu yang hilang, tidak pula menjadi marah atas kata-kata yang tajam, karena ia telah menyimpan harta benda dan kekayaannya di surga, di mana tidak ada barang simpanan akan hilang. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan Allah kami mempersembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan juga mereka yang sedang terpuruk karena belenggu dosa. Patahkanlah ya Tuhan belenggu kelekatan terhadap dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih dan pengharapan, sehingga mereka pada akhirnya beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah mereka rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka masih dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik Rusia-Ukraina. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tetap mengamalkan kasih kepada sesama. Marilah kita berdoa juga bagi para pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan di dalam membawa bangsa ini melewati tahun 2023 ini. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Allah Maha Pengasih, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu karena kami percaya akan Kristus. Semoga kami memperoleh kebebasan sejati dan warisan abadi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel Puspita Surabaya ini, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi pada ibadat bacaan esok hari.